Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger itu casan, pengecas, pengisi daya, pengisi power, pengisi energi, penambah semangat kehidupan. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor. Semoga Anda semua baik-baik saja ya, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya juga ucapkan selamat datang. Anda nikmati, Anda tonton, Anda telah, Anda cerna gitu. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan, dan pencerahan, silakan klik nanti tombol subscribe, kemudian like ya. Untuk teman-teman yang barangkali merasa memang tidak berjodoh, katakanlah gitu, tidak merasa mendapatkan manfaat apapun, tinggal skip saja video saya. Sesimpel itu ya guys ya, sangat sederhana. Baik, kali ini saya mau bicara tentang sekolah, kuliah. Untuk apa sih? Penting nggak sih? Gitu ya. Jadi judul video kali ini adalah sekolah, kuliah, untuk apa sih? Gitu ya. Karena ya selama ini kita memang sudah pasti kenal ya. Sejak mungkin kakek nenek kita, opa oma, papa mama, ayah ibu, sampai ke kita sendiri dan anak-anak kita gitu ya. Umumnya kan memang pasti sekolah, bukan? Kemudian juga kuliah gitu ya. Nah, tetapi banyak kali di antara kita memang sesungguhnya kurang paham sih untuk apa sekolah ini gitu. Kan yang orang awam kita tahu ya sekolah ya memang kalau mau kerja, kalau mau usaha hidupnya mulia ya memang sekolah, harus sekolah gitu. Tapi sebenarnya sekolah itu apa gitu? Kuliah itu apa gitu? Kenapa? Karena faktanya ada banyak orang juga yang bahkan tidak sekolah gitu, atau sekolahnya pas-pasan misalnya gitu, tapi ternyata berhasil atau sukses dalam hidupnya. Ini kan ada banyak terjadi gitu ya. Sampai di negara kita pun ada seorang yang bahkan hanya lulusan SMP bisa jadi menteri misalnya gitu, atau hanya bahkan sampai enggak lulus SD pun jadi pengusaha besar, malah konglomerat misalnya. Ada banyak orang gitu. Nah, oke, kali ini dalam video kali ini saya akan kupas tuntas sebenarnya sekolah, kuliah itu apa gitu, dan apa pentingnya sih untuk kehidupan kita gitu ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke soal sekolah dulu. Sekolah itu guys, yang saya maknai ya adalah sekolah formal. Yang dimaksud begitu karena pendidikan itu ada formal, ada non formal, ada informal gitu ya. Nah, sekolah formal itu ya SD, TK, SD, SMP, SMU atau SLTA ya. Kemudian lanjut kuliah gitu formal. Nah, yang non formal apa? Misalnya kursus-kursus gitu ya, short course dan seterusnya, itu non formal. Informalnya apa? Belajar di masyarakat gitu ya, belajar bergaul, belajar bersikap, bertindak, berkata-kata, itu informal ya. Pelatihan-pelatihan singkat itu informal ya. Baik, sekolah, kalau saya kembali kepada kurikulum pendidikan dasar dan menengah gitu ya, itu adalah bagaimana menyampaikan gitu ya, melatih, mengajarkan kepada peserta didik ya, orang kita sebut sebagai siswa atau murid, itu dalam 3 aspek penting sebenarnya guys ya. Itu ada pengetahuan kognitif gitu ya, kemudian ada afektif, ada psikomotorik. Pengetahuan kognitif itu apa? Ya misalnya pengetahuan semua hal, misalnya ada matematik, ada sains, ada IPA, IPS, ada dulu zaman saya kecil ada PMP gitu ya, ada PPKN lah gitu ya, kemudian ada sejarah, geografi dan seterusnya. Itu pengetahuan kognitif tuh, misalnya Danau Toba ada di mana? Sumatera Utara ya. Tari kecak piring dari mana? Itu pengetahuan kognitif tuh ya. Kemudian tari jaipong dari mana? Oh, dari Jawa Barat misalnya, dan seterusnya seperti itu ya, pengetahuan kognitif. Kalau 4 kali 4 berapa? 16. Itu pengetahuan kognitif tuh guys ya. Nah, kemudian afektif, apa yang disasar dengan tujuan afektif kurikulum pendidikan dasar menengah di negara kita? Itu adalah sikap sebenarnya ya, dalam konteks morality gitu, moralitas gitu. Afektif itu adalah adab dan akhlak guys gitu ya. Diharapkan peserta didik setelah mengetahui sesuatu, to know something gitu ya, dia akhirnya bisa bersikap gitu loh dalam adab dan akhlaknya gitu. Makanya moralitasnya bisa bertumbuh kembang juga setelah peserta didik atau anak-anak itu mengetahui sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu apa? Ya tentu kebenaran-kebenaran. Ada mulai banyak hukum-hukum yang memang tidak disampaikan secara faktual gitu ya, maksudnya dalam konteks pembelajaran masih dasar dan menengah gitu ya, tidak seperti pembahasan pada saat kuliah misalnya gitu bedanya ya.
Kemudian aspek yang ketiga dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita itu ada psikomotorik. Apa itu? Ya tadi setelah peserta didik tahu, kemudian bisa bersikap afektif, punya adab dan akhlak, ya gitu ya. Kemudian orientasi mulai terbentuk. Nah, mulai bisa bertindak. Psikomotorik itu tindakan atau perbuatan gitu ya. Tahu, paham gitu ya, bisa bersikap lalu bertindak. Ya, ini yang paling penting dalam kurikulum pendidikan dasar kita gitu ya. Nah, termasuk begitu banyaknya perdebatan tentang kurikulum pendidikan kita dan seterusnya ya. Sampai ada pertanyaan jomplang gitu, kenapa output dari pendidikan kita ini banyak yang tidak terserap di dunia kerja. Itu memang masih terlalu banyak perdebatan, dan memang ayo kita sama-sama berkontribusi lah nanti kira-kira kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita itu yang paling pas seperti apa. Misalnya ketika muncul fenomena SMK ya, sekolah menengah kejuruan, itu awalnya disasarkan, ditujukan untuk peserta didik lulusan SMP yang memang mungkin apapun alasannya langsung pengen masuk ke dunia kerja, misalnya gitu ya. Makanya jurusannya jurusan praktis gitu ya. Misalnya ada jurusan IT ya, kemudian ada jurusan otomotif dan seterusnya, ada jurusan ekonomi dan seterusnya ya. Nah, itu tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kalau kuliah apa? Kuliah itu lanjutan guys. Makanya di perkuliahan perguruan tinggi itu peserta didik tidak lagi disebut sebagai siswa tetapi maha. Nah, kelebihannya, perbedaannya adalah ketika seseorang sudah sampai di perguruan tinggi, maka tidak lagi berada pada driving teacher gitu ya, atau lecturer, dosen ya. Artinya setiap mahasiswa itu sudah dianggap sebagai manusia yang dewasa, orang yang dewasa, sehingga ketika seseorang memutuskan sudah kuliah di program studi tertentu, jurusan tertentu, fakultas tertentu, ya itu sudah dianggap bahwa dia sudah punya tujuan hidup gitu. Oh, ketika lulus misalnya ya, seseorang mengambil program studi teknik sipil lah katakanlah gitu ya, atau arsitektur misalnya gitu ya. Kemudian fakultasnya arsitektur dan seterusnya ya. Nah, dia sudah punya tujuan nih, ketika nanti saya lulus saya akan bekerja atau berusaha di bidang apa nih, gitu loh ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah sampai di perguruan tinggi, artinya sudah diperlakukan sebagai orang dewasa yang sudah tahu gitu tujuannya apa, sehingga harus melakukan apa. Nah, itu sebabnya pola pembelajaran perguruan tinggi juga beda sekali dengan dasar dan menengah tadi sampai SMU itu. Memang di perguruan tinggi memang dilepaskan begitu mahasiswa, karena sudah dianggap mengerti tujuan hidupnya apa dan harus dicapai dengan katakanlah dia kuliah di program studi dan jurusan tertentu, sehingga ya dia memang keberhasilan seorang mahasiswa dalam pembelajaran di perguruan tinggi memang betul-betul sudah bergantung pada kepribadian dia gitu, personalitinya dia gitu. Tidak lagi bergantung pada driving atau katakanlah kendali para dosen gitu ya. Makanya sekali lagi ada orang yang cerita bahwa anaknya cerdas, anaknya katakanlah intelek sekali dan seterusnya. Ya memang barangkali gitu pengambilan program studinya dan jurusannya memang tepat atau fakultasnya tepat gitu, sehingga ya memang secara umum kan kita sudah sering kali mendengar bahwa lakukan segala sesuatu yang sesuai dengan passion Anda gitu. Apa tantangan Anda, apa yang Anda sukai, hobi Anda dan seterusnya. Sehingga itu yang nanti membuat seseorang menjadi kreatif, belajar secara mandiri. Nah, itu dia, belajar secara mandiri. Itu yang selalu diterapkan pada pembelajaran di perguruan tinggi. Oke ya guys ya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada filosofi pendidikan itu sendiri gitu loh. Kenapa sekolah itu penting gitu ya? Ya saya sempat lah ya diskusi gitu dengan seseorang yang kebetulan beliau hanya tamatan SMA tetapi berhasil membuat ya, dalam konteks mendirikan gitu sebuah perguruan tinggi yang menurut saya wah gitu, hebat gitu ya, dan ini di Jakarta. Jadi pada diskusi itu akhirnya dia nyeletuk gitu. Kalau buat saya Pak, sekolah itu ya penting nggak penting. Ini bahasanya bos kampus tadi gitu. Nah kemudian saya kejar, bagaimana penting nggak pentingnya itu. Nah dia cerita gitu, sebenarnya bagaimana pendidikan itu Pak, bagaimana memperbesar kapasitas memori otak kita gitu, menginputkan begitu banyak informasi dari luar, sehingga seseorang kita menyadari pentingnya berjuang, pentingnya gigih dan pantang menyerah, pentingnya pencapaian dalam kehidupan, pentingnya nilai keamanan dan kenyamanan diri dan seterusnya gitu. Sehingga saya ya berhasil Pak, maaf kata, membuktikan dengan keterbatasan pendidikan saya gitu. Ketika saya punya uang, saya investasikan di perguruan tinggi gitu. Ya tentu yang maju dalam konteks manajemen perguruan tinggi ya seperti Anda dan saya tahu, sesuai dengan undang-undang memang di dalam perguruan tinggi itu kan memang
tidak memungkinkan buat katakanlah ya seorang lulusan SMU jadi direktur kurang gini, memang tidak dimungkinkan di peraturan kependidikan di negara kita gitu. Akhirnya ya yang dia pasang, dan itu yang dia ceritakan kepada saya. Saya tamatan SMA Pak gitu, tapi Bapak lihat hari ini saya bisa mempekerjakan doktor gitu. Bahkan ada beberapa profesor waktu itu gitu. Itu luar biasa guys gitu loh. Nah, kembali kepada sebenarnya pendidikan itu apa? Sekolah itu apa? Kuliah itu apa gitu. Nah, kalau bahasa sederhananya sebenarnya sekolah, kuliah itu kan itu guys. Kalau saya pakai analogi inilah ya. Anda pasti ngerti Android ya, smartphone gitu ya. Gadget, kemudian iPhone ya, laptop pasti ngerti lah ya. Nah, Anda sendiri bisa membuktikan pasti gitu loh. Nah, smartphone misalnya ya, kalau memorinya, RAM-nya ya, itu semakin besar, itu pasti operasional di smartphone itu pasti akan lebih lancar, lebih lebih maknyus lah ya, lebih oke, lebih cepat, lebih semuanya lebih baik gitu loh. Kalau semakin RAM-nya lebih besar, semakin begitu pasti gitu ya. Nah, demikian juga sebenarnya guys soal otak kita gitu. Nah, sekolah sebenarnya itu kalau bahasa saya itu memperbesar RAM itu tadi gitu, supaya memori internalnya itu semakin besar gitu loh. Kenapa? Ya apa yang diisikan di sana ya tadi itu pengetahuan kognitif, ada sikap-sikap ya, ada kemudian psikomotorik, tindakan, bagaimana berbuat, bagaimana memutuskan sesuatu dan seterusnya. Semakin besar RAM giga, semakin besar, semakin banyak kita tahu kan, sebagaimana saya ceritakan di preambul itu ya, bahwa ya seseorang itu menjadi tidak pede gitu ketika dia tidak banyak tahu gitu. Ya, kalau ibarat smartphone itu barangkali ya udah smartphone jadul yang RAM-nya hanya setengah giga misalnya seperti itu ya. Tetapi ketika RAM-nya sudah menjadi katakanlah 16 giga, 32 giga per sekian, itu orang pasti sangat pede. Kenapa? Karena RAM-nya udah besar. Artinya apa? Input memori ke dalam otaknya itu sudah pasti lebih besar gitu loh. Nah ya, itu jadi sekolah itu hanya seperti itu memang gitu loh. Diajarkan pengetahuan kognitif, kemudian dihubungkan dengan bagaimana harus bersikap gitu ya. Misalnya ada PPKN, ada istilah bahasa, istilah anak, apalagi kalau di dalam kurikulum K13 ya, pendidikan dasar menengah itu kan sudah tematik lah segala macam, bagaimana menghubungkan antara sains dengan sosial misalnya seperti itu. Nah, jadi ini semua dilatih dalam sekolah itu gitu loh. Nah, apa artinya? Nah, dalam sekolah itu sebenarnya yang dilatih ya dalam konteks train ya, bahwa kita kembali sebentar ke life skill ya. Ya, bahwa semua informasi pengetahuan kita ya, itu tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak kita bisa praktekkan gitu. Nah, makanya sekolah dalam konteks ini ya, ketika seseorang sudah menjadi tahu, itu langsung memang dilatih dalam pembelajaran gitu, meskipun di dalam ruang kelas. Nah, itu bedanya, sehingga orang-orang yang sekolah ya cenderung seharusnya loh ini ya, logikanya idealnya gitu. Karena setiap hari diajar soal logika, soal rasionalitas gitu ya. Bahkan pada akhirnya nanti ketika kuliah, saya akan cerita nanti ya, justru penalaran yang banyak dilatih guys gitu loh. Nah ya, jadi kalau Anda bertanya kepada saya bedanya gitu ya, orang yang sekolah dan tidak sekolah, katakanlah sampai SMU saja, sampai SLTA misalnya, tentu soal logika gitu. Nah, logika itu apa ya? Kemarin kita sudah bahas habis-habisan juga ya, soal pemahaman dan kesadaran dia tentang hukum kausalitas ya. Misalnya seperti itu. Hal-hal logika itu sederhana guys gitu ya. Jadi agak aneh kalau saya sering kali cerita ada masalah dalam masyarakat antar orang gitu ya. Kemudian saya coba ya tanya-tanya gitu. Kok bisa itu marahan sama A, marahan sama B? Kenapa itu? Ya B dulu dia ceritain ini, begitu diceritain balik marah. Nah, ini tidak logik. Artinya ketika orang sekolah itu logikanya harusnya sudah berfungsi dengan baik gitu loh. Karena seluruh pembelajaran pendidikan dasar menengah kita memang sudah mencakup itu gitu loh. Artinya logikanya udah harus jalan. Kan logika itu diajarkan dengan hal-hal yang kecil. Anda nggak usah sekolah pun pasti pernah dengar logika ini ya. Kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Sesimpel itu gitu. Artinya ketika kalau Anda memang tidak ingin diperlakukan tidak baik, ya jangan perlakukan orang tidak baik. Sesimpel itu logika gitu. Makanya ya agak aneh bahkan gitu ketika saya mendapati fakta bahkan ada seorang sarjana gitu yang akhirnya katakan ribut dengan temannya hanya untuk hal yang tidak logik menurut saya, karena dia memperlakukan temannya kurang baik, begitu diperlakukan kurang baik berikutnya marah. Nah, ini tidak logik nih guys. Nah, itu artinya sebenarnya sekali lagi gitu ya, sekolah itu penting atau tidak penting, saya akan bilang itu penting gitu ya. Tapi bahwa ada beberapa orang yang ternyata ketika sekolah pun logikanya nggak jalan guys, atau bahkan orang tua sering kali nyeletuk, itu sekolah itu sarjana tapi nggak nalar gitu misalnya, itu soal lain ya.
Nah, nanti kita akan bicara di bagian lain lah gitu ya, bahwa ya memang seluruh kehidupan ini seperti Anda dan tahu, saya selalu mengingatkan bahwa ya ada ambigu, ada dualitas, ada dualisme gitu ya, selalu relatif ya kan, ada tinggi rendah, panjang pendek, gemuk kurus dan seterusnya. Jadi sekolah pun, kuliah pun tentu ada yang serius dan yang kurang serius atau tidak serius gitu loh ya. Saya sampai geli-geli misalnya ketika ketemu katakanlah lulusan SMA gitu. Saya hanya bertanya misalnya 9 kali 8 berapa sih? Dan dia bingung sampai keringat segede-gede jagung. Misalnya seperti itu ya. Tapi anak yang lain gitu ya dia akan lancar menjawab 72 om gitu. Misalnya seperti itu. Artinya ya ini hanya soal bagaimana katakanlah ya seorang anak mengikuti proses pembelajaran di dalam ruang kelas itu ketika sekolah gitu. Makanya Anda dan saya pasti setuju lah ya. Makanya walaupun itu joke atau celetukan guyon gitu ya memang itu faktual gitu. Lu sih dulu sekolahnya nggak serius misalnya seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu guys. Gitu lah ya. Itu tentang sekolah ya. Jadi bagaimana cara kita memperbesar RAM ya, memori internal kita supaya makin besar. Nah dalam bahasa suksesnya juga bilang begitu kan guys. Bagaimana mungkin Anda berdoa, ya Allah berkahi usaha saya, pekerjaan saya, keluarga saya, kesehatan saya, sementara RAM Anda kecil gitu loh. Nah itu yang disebut dengan memperbesar kapasitas. Nah sebelum kita berdoa kepada Tuhan untuk semua hal yang kita inginkan, kita rindukan dalam kehidupan kita yang besar dan mulia, ya mari kita perbesar kapasitas diri kita gitu. Nah jangan lupa bahwa seluruh kendali kehidupan kita secara pribadi itu memang terpusat pada otak. Nah bagaimana caranya? Perbesar kapasitas otak Anda gitu. Masukkan input-input yang penting. Makanya saya kan di preambul itu selalu bilang ya ketika ada pertanyaan, sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Nah itu penting sekali di situ guys. Kenapa ngecas diri itu dengan menginputkan mungkin berita, mungkin apa saja, berita-berita Google, informasi apapun soal masak-memasak, soal bikin kue, soal cara membersihkan lantai, soal mengusir kecoak dan seterusnya. Itu ilmu dan sangat penting untuk meningkatkan RAM Anda itu gitu. Sehingga Anda RAM-nya semakin besar. Jadi fungsi operasional otak Anda itu juga pasti semakin ocre gitu loh. Ya, makanya kuliah juga seperti itu, apalagi kuliah dengan kemandirian belajar yang bergantung pada pribadi mahasiswa gitu. Makanya ketika mahasiswa sudah dalam tanda petik malas gitu, misalnya harus mencari literatur ke perpustakaan, ke Google, ke Facebook, dan dia malas gitu, ya dia pasti akan ketinggalan guys, gitu loh, akan ketinggalan kereta sekali gitu. Itu hanya dalam konteks studi atau pembelajaran. Nah nanti di bagian lain yang lebih jauh saya akan cerita kenapa apa sih yang menentukan seseorang sukses atau tidak gitu. Nah ini fakta juga yang terbuka lebar. Sekarang semua kita, Anda dan saya tahu gitu. Yang menentukan sukses hari ini bukan IPK lagi, ya bukan nilai transkrip lagi, ya terserah IPK Anda berapa gitu. Tetapi kalau mentality, morality Anda rendah katakanlah gitu, Anda kan sulit masuk ke dunia kerja gitu loh. Nah yang sangat menentukan ya ESQ, emotional spiritual quotient gitu lah. Nah praktek aplikasinya apa? Nah kemarin saya cerita ada soft skill yang paling menentukan misalnya gitu loh ya. Nah kenapa? Karena ya Anda bolehlah IPK-nya 3,92 misalnya gitu, tetapi Anda nggak bisa komunikasi sama teman gitu, sehingga sering salah paham. Anda punya jiwa yang masih introvert sekali, apalagi menjadi apatis, apalagi ya orang nggak asik bergaul dengan Anda. Itu di dalam psikotes pasti akan semua muncul guys, dan itu pasti tidak akan lolos gitu. Makanya Anda jangan heran ketika Anda ke bank-bank yang katakanlah dianggap top lah ya, plat merah atau bank-bank swasta nasional yang luar biasa gitu. Ketika Anda bicara dengan CS-nya gitu atau teller atau apa yang di bagian front office lah gitu ya. Itu saya tadinya juga terbelalak guys. Ternyata ketika saya tanya, Bu minta maaf sekedar tahu saja gitu. Ibu backgroundnya apa sih, alumni apa sih? Ketika menjelaskannya begitu runut dan detail dan jelas gitu, saya justru penasaran. Sebagai orang dari people development, saya memang pengen bertanya, pengen tahu gitu. Backgroundnya apa sih? Maksudnya Pak, alumni apa? Saya ITB loh Pak, saya pertambangan. Dahsyat ini, bekerja sebagai customer service. Satu lagi saya tanya, kalau ibu yang satu dari mana? Saya matematika murni Pak, UGM. Luar biasa. Anda bisa bayangkan itu. Makanya kalau dulu orang sekolah, kuliah, orang zaman old gitu ya, berpikir bahwa ketika dia mengambil jurusan teknik sipil misalnya, dia mesti menjadi kontraktor, menjadi konsultan apa gitu. Itu orang zaman old gitu loh. Nah ternyata yang menentukan akhirnya apa? Soft skill, SQ-nya seseorang
itu bisa memainkan peran di mana saja ketika ESQ-nya tinggi, bagus, ketika soft skill-nya oke ya, cara dia mengambil keputusan, manajemen timingnya bagus ya, risk manajemennya, konflik manajemennya bagus, dia bisa bekerja di mana saja guys gitu loh. Nah makanya saya lebih gembira ini ketika perusahaan-perusahaannya ketika katakanlah merekrut atau meng-hire karyawan misalnya gitu ya, sarjana semua jurusan, itu luar biasa. Apa artinya standar parameter tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan? ESQ-nya tadi, soft skill-nya itu gitu loh. Iya kan? Dia sudah tidak lagi melihat apakah ini pertambangan, apakah ini dari migas, apakah ini dari ekonomi, apakah ini dari hukum. Yang paling penting bagi perusahaan adalah bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bagaimana dia berada dalam problem solving. Itu loh ya, manajemen personalnya, bagaimana dia tertarik dengan personal development-nya, bagaimana seseorang tertarik dengan self love-nya, bagaimana seseorang bisa menjadi profesional dan seterusnya. Gitu loh guys ya. Jadi ini yang paling penting untuk kita ingat semua. Ya bagaimana mungkin misalnya ternyata saya pernah juga bertemu dengan katakanlah seseorang yang SD saja nggak lulus. Ya kalau saya nggak salah ingat itu kelas 4 atau kelas 5 SD, karena situasi keterbatasan yang memang dihadapi oleh keluarga beliau gitu. Kemudian ya situasi juga belum seheboh hari ini, sehebat hari ini belum ya. Artinya dia nggak lulus, tapi faktanya dia punya beberapa katakanlah rumah makan ya, yang itu adalah franchise gitu dari luar negeri. Akhirnya dimodif sama dia gitu ya, dan menjadi rumah makan yang menurut saya oke banget gitu. Sampai dia selalu setiap seminar training yang dia bawakan, dia pakai gelar di belakangnya itu SDTT gitu, sekolah dasar tidak tamat. Tetapi dia berhasil dalam bisnisnya gitu. Nah lagi dan lagi saya ingatkan kepada Anda, itu soal RAM gitu. Nah kalau Anda hari ini misalnya hanya tamatan SMP, SMA gitu ya, bagaimana Anda pengen mencapai kehidupan yang sukses, yang makmur mulia? Sangat simple guys. Saya nanti di bagian lain saya akan cerita lebih detail ya. Apa sih ilmu hari ini yang gak terbuka? Semua terbuka gitu. Bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana membangun relationship, bagaimana cara bersikap, bagaimana adab dan akhlak dalam pergaulan, semua terbuka oleh internet gitu ya, baik di Google, di Facebook, di YouTube, di mana-mana ilmu itu sudah terbuka. Nah, jadi kalau hari ini masih ada orang yang lemot, masih ada orang yang khawatir, masih ada orang yang ragu, masih ada orang yang nggak pede, nah, itu sebenarnya cuma karena nggak mau guys gitu. Bayangkan dulu ketika saya muda dan pengen bermain gitu di dunia people development. Wah itu betul-betul guys, bukan hanya butuh modal uang gitu untuk ikut seminar ini, ikut kursus ini, ikut lagi ini short course 3 bulan, ikut lagi dan seterusnya. Tapi juga mental. Bayangkan kita yang dari daerah gitu harus bermain, bertempur di Jakarta, daerah khusus ibu kota misalnya dan seterusnya. Hari ini Anda tinggal klik smartphone Anda. Nah ada banyak orang yang hari ini bahkan nggak ngerti ya, ketika megang Android itu dia bahkan nggak paham bahwa yang dipegang itu adalah smartphone. Ya, smart itu cerdas gitu. Ya, makanya saya sering kali ngejut ketika ada katakanlah anak muda gitu ya, tergopoh-gopoh turun dari mobil gitu, terus kemudian nanya, "Om maaf om, iya kenapa? Mohon maaf om, saya nanya alamat ini loh om." Saya langsung nyeletuk gitu. "Bro, sorry bro, bukannya itu megang smartphone bro gitu." "Maksudnya om?" "Lah, kan tinggal Google Map aja gitu. Kok jadi sesulit itu? Kok jadi seperti tahun 80-90 gitu?" Jadi ini contoh kecil. Jadi ini tolong didengar ya. Ini sebenarnya bukan soal sekolah dan enggak sekolah, kuliah atau enggak kuliah. Anda ngerti nggak yang Anda genggam itu adalah smartphone ya, telepon cerdas gitu loh, yang semua ilmu ada di situ sebenarnya gitu. Makanya ya agak geli juga ketika seseorang nanya telepon kenceng-kenceng gitu. "Tante, saya mau bikin soto ayam yang itu gimana ya cara?" Ya, kan tinggal klik saja, semua sudah ada di sana gitu ya. Bahkan saya kemarin sempat cerita sampai bagaimana mengharmoniskan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu ada semua guys ya. Nah itu loh maksud saya ya. Jadi kalau Anda bertanya misalnya, "Pak, sekolah kuliah penting nggak ya hari ini?" Saya akan kembalikan kepada Anda masing-masing. Tapi buat saya memperbesar RAM itu ya, memperbesar memori internal itu buat saya sangat penting memang gitu ya. Nah buat saya, jadi anak-anak saya pun perlu dilatih itu gitu ya. Ya kalau paling tidak sampai SMA lah gitu, sampai SMU, sampai SLTA. Menurut saya itu masih wajib. Kenapa? Apalagi negara kita sudah menjamin bahwa di sekolah-sekolah negeri loh ya, itu kan sudah dibebaskan dari biaya. Beda dengan zaman ketika saya masih SMA dulu tahun 80-an, itu masih bayar guys. Saya masih ingat tuh SPP sebulan 1.700 kalau tidak salah gitu ya, masih ditambah uang pramuka apa berapa. Saat itu 1.700 mahal guys gitu ya, tahun 80-an ini ya.
Nah hari ini kan semua sudah free gitu loh, makanya ya saya sedih juga kalau sampai ada anak yang nggak sekolah. Ini sedih nih gitu loh ya. Yuk mari kita pahamkan bahwa sekolah itu memperbesar RAM kita gitu loh. Memori internal kita itu diperbesar setiap hari gitu loh ya. Apalagi ketika anak Anda sudah masuk ke perguruan tinggi, nah itu sudah dibebaskan untuk memperbesar sendiri gitu. Makanya keterampilan dia, keahlian dia, kegesitan dia untuk mencari literatur tambahan, pembelajaran dan seterusnya, ini sangat penting. Nah ditambah lagi saya review tadi ya yang soal bagaimana mungkin ada anak pertambangan jadi CS di bank misalnya, atau ada FMIPA murni ada jadi customer service di bank. Nah itu guys, yang namanya soft skill, emotional, spiritual quotient itu pembelajaran pelatihannya di perguruan tinggi ketika seseorang terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa. Apakah dia HIMA misalnya, himpunan mahasiswa, apakah dia badan mahasiswa ya, kemudian ada lagi BEM dan seterusnya. Itu bagian dari pelatihan yang paling penting, karena di dalam pekerjaan selalu harus ada komunikasi dengan orang lain itu gitu loh. Makanya saya memang jujur agak prihatin ketika dengar anaknya kuliah di mana di sana. Ikut nggak aktivitas organisasi kampus, organisasi mahasiswa gitu. Oh enggak, fokus aja di sekolah ngejar IPK. Nah ini agak memprihatinkan guys gitu. Makanya kalau anak Anda hari ini kuliah, yuk dorong gitu untuk bergaul, belajar berkomunikasi, belajar leadership, belajar mengambil keputusan dalam organisasi mahasiswa. Ini yang paling penting. Makanya saya jujur juga nih, saya pernah terbelalak, terhenyak-henyak gitu. Saya punya senior di organisasi katakanlah kemahasiswaan gitu, yang mohon maaf kalau IPK-nya sih mohon maaf pas banget gitu. Syarat untuk menjadi karyawan di bank waktu itu ya, tahun 90-an gitu. IPK-nya 2 dan dia cuma 2,0 sekian, tapi lolos guys. Hari ini kalau tidak salah beliau sudah menjadi area manager di apa. Nah ternyata yang menentukan seseorang sukses atau tidak itu bukan IPK-nya memang, tapi bagaimana soft skill-nya dia, bagaimana emosional quotient-nya dia, spiritual quotient-nya dia itu gitu loh. Itu yang membuat seseorang asik berrelationship dengan pihak lain. Apakah dia teman kerja, apakah dia dengan atasan, dengan bawahan, dengan mitra kerja, dengan partner dan seterusnya. Itu yang membuat asik gitu. Nah makanya sekali lagi, saya ingin Anda kalau misalnya punya anak sekolah, ya didorong dia untuk, ya itu tadi dipakai analogi, itu memperbesar RAM loh, makanya penting loh. Nanti kalau kamu nggak rajin sekolah misalnya, RAM-nya setengah giga kan lemot tuh ya. Nah itu contoh gitu ya. Ya ayo kita rajin. Kalau misalnya anaknya kuliah, ya mari kita dorong. Ikutlah organisasi mahasiswa, misalnya organisasi apa? Keagamaan boleh, UKM, unit kegiatan mahasiswa, mungkin tari, mungkin olahraga, mungkin pencak silat, mungkin basket, apapun. Intinya pergaulan itulah yang akan melatih seseorang ketika nanti menjadi sarjana. Dia sudah punya keberanian untuk berrelationship, untuk menyapa orang baru, untuk bagaimana membangun relationship. Ini pentingnya guys gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, jangan sampai nanti, mohon maaf loh ya, sorry ini saya mumpung ingat gitu ya, beberapa bulan lalu saya kontak dengan beberapa orang yang sebenarnya saya agak prihatin dan sedih gitu. Dia lulusan S2 gitu katakanlah dari daerah, kemudian ketika dia bermain di kota, S2 loh guys ini gitu. Tujuan awalnya, cita-cita dia pasti mulia lah ya, mencari pekerjaan yang memang mapan gitu. Nah ini konsep ini harus Anda pahami loh ya. Nah kalau Anda bertanya sekolah penting nggak? Ya penting untuk membesar RAM itu. Nah RAM itu ya gini, kalau zaman old itu kan paradigmanya setelah selesai sekolah, setelah selesai kuliah, yang mencari kerja. Itu masih di dalam era industri itu gitu loh ya. Kalau bahasa yang saya sampaikan kepada Anda ya, tahun 70-an, 80-an lah ya. Saya ingat pesan bapak saya guys, kamu sekolah gitu, nggak usah berpikir kamu mau cari kerja, mau jadi pejabat, mau jadi enggak. Yang paling penting kamu jadi orang pintar aja, supaya kamu bisa mencari nafkah untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Sesimpel itu. Jadi bapak saya nggak pernah mentargetkan bahwa harus cari kerja, harus ngelamar sana sini, enggak. Yang paling penting ketika kita punya logika, nah dalam problem solving yang kemarin saya sudah sampaikan, problem solving ya, bahwa seseorang ketika menyadari bahwa ada masalah, ya diselesaikan. Misalnya gitu, kebutuhan primer ya makan, sandang, pangan, papan dan seterusnya gitu loh ya. Nah itu yang saya juga ingatkan kepada Anda, bahwa sekarang zaman now gitu ya, itu ya maaf ya, memang serapan tenaga kerja di sektor industri pasti akan berkurang. Anda bahkan harus mulai membaca, harus mulai tahu gitu bahwa akan ada banyak pekerjaan yang mungkin akan digeser oleh AI, Artificial Intelligence. Nah ini juga harus dipersiapkan nih guys gitu loh. Jangan sampai Anda nggak ngerti, kuliah aja, habis itu lamar sana, lamar sini, lamar sana. Udah pusing guys. Kenapa? Karena ya memang kesempatannya di dunia industri akan makin terbatas gitu loh ya. Makanya
perhatikan baik-baik, penting banget untuk menganalisis kira-kira kalau mau kuliah program studi apa, jurusan apa, fakultas apa, dan seterusnya. Anda sudah mulai harus terbuka bahwa hari ini itu peran dan kontribusi artificial intelligence AI itu luar biasa di dunia kita zaman now loh ya. Nah itu paling penting seperti itu. Jangan sampai seperti yang tadi saya kontak 2 bulan yang lalu itu, S2 akhirnya mengerjakan sesuatu yang mohon maaf, ini di Jogja guys, ini contoh, dan dia hanya mendapatkan gaji sedikit lebih tinggi dari UMR-nya Jogja. Anda bisa bayangkan S2 loh ini, gitu loh ya. Nah jadi please, apakah penting atau tidak soal sekolah, saya kembalikan kepada Anda, tujuan Anda apa gitu loh ya. Kalau misalnya katakanlah Anda melihat anak Anda ini memang punya bakat gitu ya, kalau itu penting juga ya saya ingatkan. Kalau memang Anda merasa ada resources, sumber daya, ikutkan anak Anda dengan tes minat bakat, tes IQ minat bakat misalnya, itu boleh itu. Misalnya ternyata bakatnya adalah berbisnis, ya langsung dilatih berbisnis misalnya seperti itu ya. Daripada nanti Anda katakanlah ternyata kuliah tujuannya masih seperti zaman old, habis kuliah kerja nih di mana. Nah ini bikin pusing. Kenapa? Karena persaingannya sudah luar biasa guys, gitu ya. Artinya apa? Saya kembali back to basic aja gitu ya, back to your passion gitu. Apa yang membuat Anda itu nyaman, tenang ya, hobi gitu ya. Nah makanya sekarang anak-anak muda sekarang ini kan guys, ada banyak anak muda yang di bawah di bawah 30 tahun bahkan sudah berpenghasilan sampai belasan juta, puluhan juta. Karena keterampilan digital yang kemarin saya sudah bahas juga di dalam life skill zaman now itu. Ini itu yang paling penting gitu loh guys ya. Jadi kalau Anda bertanya sekolah, kuliah untuk apa sih? Itu memperbesar remaja gitu ya, supaya operasional otak Anda ketika menghadapi sesuatu dalam hidup itu langsung cas, langsung connect gitu guys. Bukan lemot, bukan tell me, bukan salah memutuskan atau lagi terlambat memutuskan. Kira-kira gitu ya guys ya. Jelas ya. Sampai sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan untuk Anda. Ya, sekolah penting atau tidak, kuliah atau penting atau tidak, saya akan bilang penting. Tetapi paradigmanya diubah. Bukan lagi untuk melamar kerja, bukan lagi untuk sana sini sampai anak stres gitu. Enggak. Ya, mari kita diskusi misalnya anak ini bakatnya apa gitu ya. Kalau memang olahraga, ya sekarang atlet tamatan SMA yang gajinya 20-30 juta banyak gitu ya guys ya. Apakah itu bela diri, apakah itu volleyball, sepak bola dan seterusnya. Contohnya seperti itu ya. Tetapi buat saya dalam konteks melatih logika, rasionalitas dan nalar tadi itu sangat penting buat saya sekolah dan kuliah. Jelas ya guys ya. Oke, sejauh itu ini dulu yang saya sampaikan. Jika Anda merasakan mendapatkan manfaat, silakan klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian share ke teman-teman ya. Jangan lupa nyalakan atau klik lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video Anda bisa langsung segera tonton. Jelas ya guys ya. Oke. Nah, untuk yang ingin, saya lupa ya, untuk yang ingin mungkin berdonasi ya, pengembangan channel atau konsultasi atau diskusi soal problem solving apapun itu, misalnya persoalan-persoalan yang mungkin Anda blunder dalam problem solving, Anda boleh kontak nomor WA ya, saya sudah cantumkan nomor WA di bawah gitu ya. Silakan kontak dan ya nanti akan direspon oleh admin saya. Jelas ya guys ya. Oke, nah terakhir dari saya, siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah, never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.